Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usnul Amalia dengan nomor induk mahasiswa 857385992 dari UPBJJ Universitas Terbuka Salut Bina Insani Warung Kondang. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul telinga. Modul 6, struktur dan fungsi telinga pada manusia. Tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam organ pendengaran dan fungsinya pada manusia. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara ataupun bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran dan suara. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Pada anatomi gambar telinga pada manusia, terdapat bagian-bagian seperti berikut. Ada daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran eustasius. Pada telinga bagian luar terdapat bagian daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua adalah saluran telinga. Saluran telinga berfungsi mencegah hewan yang berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Telinga bagian tengah terdapat membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua, tulang telinga. Tulang telinga terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Telinga bagian dalam. Saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis
yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Pada bagian ini, koklea tetap termasuk ke dalam telinga bagian dalam. Koklea atau rumah siput adalah saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ kortik yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Koklea berfungsi untuk merubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak. Peran telinga. Telinga merupakan organ yang dibutuhkan untuk mendengar suara dan menyeimbangkan diri. Telinga menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Impuls tersebut kemudian dikirim ke otak untuk diproses. Ini adalah telinga luar dan bagian telinga yang dapat Anda lihat. Bagian ini menyalurkan gelombang suara ke telinga bagian dalam dan menyusuri ilang telinga. Kemudian saluran pendengaran. Bagian telinga ini menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga. Ini adalah saluran tempat suara mengalir. Saluran ini dilapisi sel-sel yang menghasilkan lilin. Gendang telinga. Ini adalah bagian kulit tipis yang bergerak maju dan mundur tergantung pada tekanan udara. Bagian ini bergetar saat gelombang suara mengenainya. Ini adalah tulang-tulang kecil di dalam telinga. Tulang-tulang ini memperkuat suara. Kemudian koklea. Koklea dilapisi oleh rambut-rambut halus dan berisi cairan. Saat cairan bergerak, rambut-rambut ikut bergerak. Sel-sel reseptor khusus di dasar rambut-rambut tersebut mengubah gerakan menjadi sinyal-sinyal listrik. Selanjutnya, kanal setengah lingkaran. Kanal setengah lingkaran membantu menjaga keseimbangan dan mendeteksi posisi kepada Anda. Dan yang terakhir, saraf pendengaran. Sinyal listrik yang dipicu di koklea berjalan melalui saraf pendengaran ke otak. Otak membuat kita menyadari suara tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.